Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ramadhani dari 1042. Di video ini saya akan mencoba mempraktekkan cara pengawetan bahan makanan nabati berupa selai nanas. Oke, langsung saja kita mulai video ini. Baiklah, untuk memulai ini pasti kita perlu alat dan bahan. Oke, jadi kita mulai dari alat-alat terlebih dahulu. Jadi alat-alat yang kita perlukan untuk membuat selai nanas ini yaitu pertama talenan, spatula, pisau, dan sendok makan. Kemudian ada kompor, dan di sini saya menggunakan kompor listrik, tetapi menggunakan kompor biasa pun bisa ya. Kemudian ada di sini ada blender, kemudian ada panci, bisa juga menggunakan wajan dan alat masak yang lainnya. Kemudian ada lap bersih dan juga toples untuk wadah selainya saat matang. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjut bahan-bahannya, dan bahan-bahannya ini cukup simpel ya. Kita hanya memerlukan nanas, dan saya di sini memakai 3 buah biji nanas. Kemudian ada 2 sendok teh garam dan 5 sendok makan gula. Oke, jadi sekarang kita mulai saja tahap pertama. Kita itu harus memotong nanas ini menjadi beberapa bagian supaya ketika saat kita nanti memblender itu lebih mudah dihancurkan ya. Dan kemudian setelah dipotong menjadi beberapa bagian, kita harus membuang bagian tengahnya ini supaya mendapatkan tekstur selai yang halus dan bagus. Nah, seperti ini ya, kita bisa melihatnya. Nah, kemudian setelah semuanya tadi dipotong dan dibuang tengahnya, kita siapkan untuk di blend. Oke, kita masukkan satu persatu secara rapi. Dan ketika memblender ini kita harus menggunakan kecepatan yang paling besar supaya mudah hancur. Tetapi dengan catatan tidak boleh terlalu halus agar menjaga tekstur nanasnya. Oke, langsung saja kita blender nanasnya. Oke, nah kita ini harus menggoyangkan sedikit demi sedikit agar nanasnya ini lebih mudah hancurnya. Nah, kita bisa lihat sekarang sudah mulai halus. Nah, cukup sepertinya sampai di sini karena kita akan menjaga tekstur nanasnya supaya tidak hancur. Nah, kemudian langkah selanjutnya langsung saja kita masak nanas yang tadi sudah di blender. Nah, jika menggunakan kompor biasa kita harus menggunakan api yang paling besar supaya lebih cepat matang. Nah, langsung saja kita memasukkan 5 sendok makan gula. Oh iya, tentunya takaran gula dan garam yang digunakan harus disesuaikan dengan banyaknya nanas yang digunakan juga. Nah, di sini saya menggunakan 3 nanas, maka saya menggunakan 5 sendok makan gula dan 2 sendok teh garam. Oke, kita aduk. Nah, kemudian kita harus aduk terus-menerus. Nah, kita ini saat memasak ini kita harus mengaduknya secara terus-menerus, tidak boleh berhenti ya, karena jika berhenti maka tekstur nanasnya akan hancur dan jelek, dan pastinya akan gosong juga nantinya. Nah, kita bisa lihat kita harus tunggu menjadi kecoklatan dan mengental. Dan saat ini sudah mulai agak mengental dan sudah berubah warna ya, tetapi kita harus menunggunya dan terus mengaduknya sebentar lagi sampai benar-benar berwarna coklat dan kental. Oke, ya tadi kita harus terus mengaduknya terus. Nah, jadi saat inilah kondisi selainya sudah siap untuk diangkat. Nah, lihatlah sudah mulai mengental dan juga berwarna sangat coklat dan mendidih ya. Jadi kita mulai siapkan saja wadah untuk tempat sementara selainya. Nah, kita sudah mematikan kompor. Kemudian kita pindahkan selai ini ke tempat sementara. Di sini saya menggunakan baskom. Ya, tuangkan secara perlahan dan hati-hati supaya tidak ada selai yang tumpah. Dan perlahan. Nah, jadi kita harus menetapkannya di tempat sementara ini sampai dingin ya.
Jadi kita harus menunggu dingin baru dimasukkan ke dalam toples agar toplesnya tidak mengembun dan lebih awet. Oke, jadi ini penampakannya. Nah, sekarang sudah dingin. Jadi kita langsung saja masukkan nanas ya. Kita harus masukkan secara perlahan dan hati-hati, jangan sampai tumpah. Oke, kita pelan-pelan saja ya. Dan jika berantakan kita bisa merapikannya nanti. Oke, sedikit demi sedikit kita masukkan. Dan inilah hasilnya. Baiklah, ya kita lihat warnanya sudah cukup baik juga, dan rasanya tadi saya mencoba pun sudah lumayan pas antara manis dan asamnya. Oke, jadi ini hasilnya setelah tadi kita membuat selai nanas, melakukan beberapa langkah. Jadi selai nanas ini termasuk menggunakan pengawetan metode suhu tinggi saat pembuatannya dan metode pengawetan suhu rendah saat penyimpanannya. Jadi saat disimpan di toples seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas ataupun lemari pendingin supaya lebih awet lagi. Dan selai ini juga bisa digunakan untuk mengolesi roti maupun dimakan secara langsung, ini pun enak ya. Jadi mungkin sekian pembuatan selai nanas dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.